para diaken penatua, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Tetapi kami yakin semua terjadi karena pimpinan anugerah dan pekerjaan Allah Tritunggal yang ajaib, yang luar biasa, yang menyatakan pertolongan-pertolongannya buat semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Kami tidak bisa balas semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib selama 31 tahun sudah dialami oleh gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, sebagai tanda syukur kami. Kami mau dengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, untuk kami boleh melangkah lebih baik lagi di tahun ke-31 menuju ke tahun 32 yang akan datang. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami semua, sehingga dalam perjalanan ke depan biarlah kami boleh melakukan hal-hal besar yang Tuhan percayakan. Dan dengan demikian nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Pelayanan-pelayanan di tempat ini semakin maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkenan Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan ini. Urapan kuasa hikmat curahkan atas setiap kami. Baik hamba yang berdiri dan berbicara, hamba terbatas, kosong adanya. Biarlah Tuhan isi dengan setiap kata-kata ilahi yang hamba-Mu akan sampaikan kepada jemaat-Mu. Jemaat Tuhan pun Tuhan jamah dengan Roh-Mu, beri pengertian sehingga tidak ada satu kebenaran pun yang lalu begitu saja. Kami semua pulang dari tempat ini dengan membawa berkat. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kalau Tuhan berkenan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberi penghiburan dalam nama Yesus. Allah bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang perkasa, kami sudah mengucap syukur. Dan semua kita yang siap diberkati pada kesempatan ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya buat kesempatan yang luar biasa. Pada hari ini saya boleh berdiri di tempat ini untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin atau gembalakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hari ini yang berdiri di tempat ini adalah Pendeta Mel Atok, yang saudara semua sudah jadwalkan mungkin jauh-jauh hari. Tetapi beliau karena satu dan dua hal sehingga tidak bisa berkesempatan untuk hadir di tempat ini. Mengingat hari ini dia sedang ada di dalam pelayanan KKR di Manado. Ya saudara, beliau ada di Manado. Dan karena itulah akhirnya ya tongkat estafet itu dipindahkan ke saya, dan saya yang berdiri hari ini. Dan saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau Pendeta Mel sering keluar, saya sering menggantikan dia. Dia minta untuk saya boleh berbagi baik di gereja tempat dia layani, bahkan juga di radio ya saudara. Suara Kupang yang akan siar hari Sabtu ya saudara. Besok saya akan siaran hari Sabtu itu di radio Suara Kupang, menggantikan Pendeta Mel Atok yang sedang ada di Manado dalam pelayanan di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi juga saya ganti beliau ya, saya khotbah di Polda NTT ya saudara, karena beliau pun jadwal sebenarnya, tetapi karena beliau berangkat Manado, dia bilang, bos tolong ganti beta dulu ya. Kami dulu biasa dia panggil beta bos, Beju panggil dia bos. Jadi kami tidak tahu siapa yang bis ya, bos bis sama-sama. Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur Tuhan baik, Tuhan luar biasa, sehingga kita boleh berjumpa sore hari ini.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tadi melihat ayat yang ada di depan kita, yaitu di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Kasih Tris saya pegang supaya lebih cepat ganti-ganti ayat. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58 boleh tampilkan di layar LCD, dan kita semua jemaat Tuhan yang melihat boleh sama-sama membaca yang ada di layar. Tetapi kalau lebih dekat di Alkitab Bapak Mama Bapak Saudara, silakan baca di Alkitab masing-masing. Di dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan teks ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Baik, kalau sudah temukan katakan Bethesda. Belum semua, berarti masih banyak yang belum ketemu. Kalau sudah temukan katakan Bethesda. Oke, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia memberikan sebuah kepastian di dalam Kristus. Kalau orang-orang sungguh-sungguh di dalam Kristus, teguh berdiri, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, saudara, maka Alkitab memberikan janji yang pasti bahwa jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang teks ini, 1 Korintus pasal yang ke-15, ketika saudara menemukan ayat yang ke-58, sebenarnya Rasul Paulus tidak bicara soal apa yang akan kita terima hari ini. Karena konteks daripada cerita atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dalam pasal yang ke-15 itu berkaitan erat dengan peristiwa kebangkitan yang akan datang, atau peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya, kalau saudara dan saya hari ini setia dengan Tuhan, berdiri teguh dengan Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saudara jangan khawatir. Karena kalau Yesus datang kembali yang kedua kali, Dia sudah siap upah yang besar buat setiap orang yang sedang menantikan Dia. Amin. Korek samping kiri kanan, sonde percuma ini sore datang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita setia ikut Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak selalu kita mendapatkan berkat langsung. Ya, kita tidak langsung dapat berkat langsung. Anda rajin gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, itu tidak berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara pulang rumah tanggamu langsung dapat berkat banyak, usahamu diberkati, engkau beruntung. Tidak selalu. Kadangkala masalah bertubi-tubi datang, kadangkala tantangan tidak habis-habis, tapi itu bukan berarti Tuhan lupa dengan jeripayamu. Itu tidak berarti Tuhan lupa dengan kesetiaanmu, karena waktu Dia datang kembali, Alkitab sudah memberikan jaminan bahwa orang yang bersekutu di dalam Tuhan, jeripayanya tidak akan sia-sia. Amin. Makanya ada lagu anak sekolah minggu yang suka kita dengar. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu upah yang nanti Tuhan kasih. Tidak tahu dia membentuk model kayak apa, tetapi yang pasti di dalam mengiring Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Nah, tapi saudara mesti ingat, ayat ini mempunyai makna tersirat di dalamnya. Meskipun tidak ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi dikatakan jangan goyah, berdiri teguh. Itu berarti saya mau tanya, ada pencobaan, ada tantangan atau tidak? Ada dong. Karena ada, makanya ada kalimat jangan goyah, berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukan berarti
tidak ada masalah. Itu bukan berarti tidak ada pencobaan. Itu bukan berarti kita jalan di jalan tol bebas hambatan. Tidak, Bapak-Bapak Saudara, kita akan bertemu dengan berbagai macam ujian, bahkan cobaan yang datang silih berganti di dalam hidup kita. Tetapi ayat ini mau ingatkan kita semua untuk tetap jangan goyah, tetap berdiri teguh meskipun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu cara kerja iblis, itu cara kerja setan. Dan bukan hanya kita saja, Tuhan kita Yesus Kristus saja begitu. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Saudara, iblis tidak senang. Iblis mulai mencoba Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 dan seterusnya, dan juga Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita menemukan bagaimana Yesus sedang mau memulai pelayanan. Sudah dibaptis, saudara. Setelah dibaptis, dia sedang mau mempersiapkan pelayanan dengan puasa 40 hari 40 malam. Tapi setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab berkata iblis datang mencobai dia di padang gurun. Saudara, kalau Yesus yang adalah Tuhanmu, kalau Yesus yang adalah gurumu, kalau Yesus yang adalah rajamu, Yesus yang adalah teladan saudara dan saya, dia dicobai. Apakah lagi kita? Cuman pendeta, cuman majelis, cuman saudara pelayan-pelayan di gereja, jemaat Tuhan, poster gereja. Kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Kita pasti dicobai. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu sone pare. Ya, saudara. Jadi jangan anggap potong pare. Woi beta pendeta, jadi beta son akan iblis son coba beta. Son ada iblis justru cari itu, saudara. Karena dia tahu nanti saudara akan terima mahkota. Dia tahu Tuhan sudah janjikan upah. Dia tahu kalau saudara setia giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara akan dapat sesuatu. Makanya setan tidak mau tinggal diam. Dia pakai berbagai macam cara untuk membuat kita kalah, gagal, saudara. Tapi di ulang tahun Bethesda yang ke-31 ini, saya mau berikan pesan ini buat kita. Apapun tantangan, apapun cobaan, kita tidak boleh mengalah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menang terhadap setiap masalah. Beri tepuk tangan yang kencang bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan mudah menyerah. Saudara, sabar ya, betika ini air dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Yesus memberikan keteladanan itu. Dia menang terhadap cobaan. Ya, kalau dia menang, kita pun harus menang dong. Amin. Amin. Yang samping kiri kanan sekali lagi, jangan mengalah. Mesti menang. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Ya. Jangan sampai kita cuma berhenti di menyanyi lagu. Ya. Ada orang kalau menyanyi lagu itu semangat mau mati. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Itu dia sampai makan gigi. Kita buat iblis gemetar, dia makan gigi mati punya. Saudara, tapi betul kok sonde, jangan sampai waktu setan coba lu yang gak matar kok lari dahulu. Saudara, jangan sampai cuma menyanyi di gereja, lalu ternyata prakteknya berbeda. Iblis yang bikin kita gemetar, iblis yang bikin kita lari, iblis yang bikin kita mengalah, menyerah. Saudara, itu tidak boleh terjadi bagi jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Kita harus kalahkan setan dengan kuasa nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana supaya setan kalah terhadap kita sekalian adalah anak-anak kepunyaannya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita belajar dari Alkitab. Ya, saudara,
kalahkan setan tuh saudara bisa belajar bela diri. Ya, saudara tidak bisa bilang kalau begitu saya pulang saya mulai bela diri, atau mulai sudah tingkatkan imun tubuh, makan banyak, ya saudara, push up banyak, angkat beban tambah berat, otot-otot tambah naik. Lalu saudara bilang setan datang sudah, tapi tunggu sambil. Dia tidak takut lumpung badan besar, dia tidak takut lumpung senjata, mau panah, parang, pedang, apa saja, pistol, dia tidak takut. Yang dia takut adalah nama Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Karena itu saudara, kita mesti pegang ini nama kuat. Ya, lo Alkitab bilang, mari kita lihat itu ayat Efesus pasal yang ke-5, 6, ayat yang ke-10 mulai. Pegang satu mic supaya baca dari situ. Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 mulai 11, 12, 13. Ya. Terus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ini penting, jemaat perhatikan ayat yang ke berapa tuh? Ya, ayat yang ke terus lanjut, saya sudah lihat. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Lalu kemudian sudah ayat yang ke-12, perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Amin. Loh, jadi saudara tidak lawan yang kelihatan. Kita lawan yang tidak kelihatan. Itu ayat bilang roh jahat. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak punya fisik. Roh itu tidak bisa disentuh. Itu roh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya sudah bilang, mau pistol, mau senjata, mau panah, tidak bisa lawan setan. Setan rona. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya seringkali orang justru melakukan sesuatu yang keliru. Ya saudara, dia bakalai dan depung saudara terkasih dalam Tuhan, depung saudara yang dia pukul. Lalu dia bilang begini, lu ini memang setan. Saudara, dia bukan setan, dia dipakai setan. Jadi lu pukul tuh dia yang kena pukul. Setan soalnya kena pukul, setan malah tertawa. Setan bilang pukul tambah supaya lu saudara mati gua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita sedang melawan bukan saudara darah dan daging, tapi kita sedang melawan roh-roh jahat. Itu yang sedang kita lawan. Jadi saudara, pengiringan kita di dalam Tuhan ini, kita sedang diperhadapkan dengan serangan iblis yang terus menerus dari berbagai lini, dari berbagai tempat, dari berbagai situasi. Semua iblis kuasai. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Perhatikan teks ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Perhatikan teks ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Sekarang saya tanya, berarti setan ada di Takari atau tidak? Setan ada di Kiukenat atau tidak? Ada. Seluruh dunia nah. Kecuali ini bukan dunia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi di mana saja Anda berada, mau di Kupang, mau di Amfoang, mau di Takari, mau di kota metropolitan Jakarta, mau di Amerika, mau di Afghanistan, mau di Israel, setan ada di mana-mana. Dan kita tidak bisa berhenti untuk melawan setan. Kita harus terus berjuang melawan setan sampai dia dikalahkan. Dan kita mengikrarkan kemenangan kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pikir ya bahwa di sepuluh rumah tidak ada setan. Ya jangan, setan tuh di mana-mana. Dia sudah ada. Kau itu ayat bilang jelas nah.
Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Saudara, ini dia sudah kuasai. Makanya tiap hari kita ini sedang berperang terus melawan tipu daya setan, melawan tipu daya setan. Nah, karena itu hari ini saya ulang lagi, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Setan yang kuasai di berbagai tempat itu, yang kotong keluar gereja di Sutepa Botong, ya. Saudara terkasih, bahkan di dalam gereja pun dia bisa pengaruhi orang. Saudara tahu Yudas Iskariot kan lagi makan perjamuan kudus dengan Yesus. Tiba-tiba kerasukan setan, Alkitab yang ngomong. Orang lagi pegang roti perjamuan, bisa kerasukan setan yang sama-sama dari Yesus. Saudara, itu berarti setan itu dapat mempengaruhi, dapat bekerja di mana saja. Dan karena itu kita mesti waspada, kita mesti hati-hati, kita mesti berjaga-jaga, kita mesti terus mempersiapkan diri melawan tipu daya setan, supaya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali dia dapati kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai setan sufulu kalau mulai mengantuk ini. Nah, ya saudara, hati-hati ya saudara. Ya, kan tadi saya bilang Yesus yang pimpin ibadah perjamuan si Yudas bisa kerasukan setan, apalagi cuman pendeta Eben yang pimpin. Itu lebih mungkin saudara kerasukan setan. Karena itu siap hati sungguh-sungguh supaya setan jangan masuk. Biar firman-Nya, kebenaran-Nya yang tinggal di dalam hidup kita sekalian. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana setan itu kalah. Kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya bagi 3 ronde. Ya saudara, setan itu menguji 3 ronde. Ronde pertama ayat 1 sampai ayat 4, ronde kedua ayat 5 sampai ayat 8, ronde yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan ronde pertama. Kita lihat ayat ini, ayat yang keempat. Perhatikan, dibacakan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Kurang lengkap, Lukas catat. Saudara perhatikan apa yang dicatat oleh Matius pasal 4 ayat yang keempat. Sama-sama pasal 4 ayat 4 dibacakan buat kita sekalian. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu Yesus ucap ini kalimat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis mundur 1 ronde. Ronde pertama, iblis kalah dengan ini kalimat yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa iblis kalah? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senjata yang dapat mengalahkan iblis itu adalah firman Tuhan. Firman Allah itu di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 mengatakan firman itu adalah pedang roh. Jadi kalau ada firman Allah, ada pedang. Kalau ada pedang roh, maka roh itu pasti akan dikalahkan. Roh setan akan dikalahkan oleh pedang roh Allah, yaitu firman Allah yang saudara dan saya miliki sebagai bagian daripada sabda perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, lu ada pedang roh kosong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pedang roh sana ada, betul sana akan bisa menang. Ya, kalau sana ada firman Allah, saya ulang lagi, kita tidak bisa menang. Karena setan takut dengan yang namanya firman Allah. Alkitab berkata dengan jelas, firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Jadi kalau saudara, firman itu bisa menyelamatkan saudara dari neraka, dia pindahkan ke surga, maka terlalu mudah untuk setan dikalahkan hanya dengan kekuatan kebenaran Tuhan. Amin. Tapi ada banyak manusia yang hari-hari ini
Banyak orang Kristen yang hari-hari ini hidupnya hanya roti saja. Firman tidak ada, hanya roti saja. Saudara, ulang tahun yang ke-31 ini. Tadi saya ke belakang, roti di belakang terlalu enak. Ya saudara, roti di belakang terlalu enak. Tetapi dengar baik-baik, roti yang di belakang itu hanya makan dan kemudian habis saudara dalam sekejap mata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, paling bertahan sampai besok pagi. Setelah itu Anda buang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi firman Allah yang Anda dengar dan Anda terima tidak akan pernah berlalu begitu saja. Dia akan tetap tinggal di dalam hidupmu, memberikan kekuatan untuk engkau menghadapi hari lepas hari hidupmu. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai Tuhan datang kembali. Firman-Nya itu yang membuat engkau menang untuk melawan setiap tipu daya setan. Amin. Makanya saudara, jangan hanya makan rapa dengan brenebon, jangan makan rapa dengan sate lakar, jangan makan rapa dengan daging sei, tapi makan rapa dengan firman Allah, karena firman lebih penting dari semua kuah brenebon. Amin. Biasanya pas jam khotbah begini dong mulai kas panas brenebon. Di sini tidak ada, amin. Amin kok kecil, jangan sampai betul. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Anda pulang dari tempat ini ulang tahun Bethesda, sekali lagi Anda makan kenyang boleh, tapi saya ulang, Anda tidak kuat. Saudara, nanti Anda tidak bisa berdiri teguh. Ini ayat tidak akan bisa jadi nyata. Saudara, belum apa-apa suruhmu di tengah jalan. Belum apa-apa saudara sudah kena gae dari setan. Belum apa-apa Anda sudah kalah, karena Anda tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa kalahkan setan. Karena firman Allah tidak ada dalam diri saudara dan saya. Karena itu betapa penting kebenaran itu lebih penting di atas segala-galanya. Acara-acara seremonial yang kita lakukan, saudara, hanya berakhir dengan sukacita, happy, selesai. Tapi kebenaran yang ditaburkan buat saudara dan saya itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting. Paulus berkata, itu harta terindah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Yang pakai emas tolong angkat tangan ini malam. Yang ada pakai emas, saya yakin bosong pun emas atau imitasi semua. Ya saudara, ingat, Anda pun emas itu bahkan tidak lebih mahal dari kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau saudara tadi datang dengan motor harga 20-30 juta, itu kendaraan pun tidak semahal harga firman Tuhan yang Anda terima hari ini. Saudara, kalau engkau bangun rumah dengan harga ratusan juta, dengan semua perabotan lengkap, fasilitas lengkap, itu pun tidak semahal firman Allah yang Anda dan saya terima hari ini. Amin. Ya. Apalagi ini balon yang sebentar pecah. Ya, saudara, Anda dan saya mesti ingat betapa penting firman Tuhan dalam ini hidup. Amin. Karena itu pesan ini tidak boleh dilupakan. Belajar firman, suka dengar firman. Kalau orang suka dengar firman, iblis paling takut dan gemetar dengan orang-orang yang tahu kebenaran. Saudara, iblis tidak bisa mengganggu gugat orang-orang yang dengar firman. Saudara, yang melakukan kebenaran itu hidupnya kuat sekali. Matius 7 ayat 24 bilang, mari kita lihat ini teks, kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 24, ya. Jemaat Tuhan semua, kalau sudah temukan katakan firman. Belum semua. Matius pasal 7 ayat 24. Kalau sudah temukan katakan firman. Oke, 1, 2, 3 kencang. Ayat berikut 25.
batu. Tidak akan rubuh. Kalau orang sudah dengar firman dan melakukan itu, dia sama kayak bikin rumah di atas batu. Saudara, batu, dan itu mau apapun yang datang dia akan tetap bertahan. Rumah itu mungkin rumah tanggamu, rumah itu mungkin pekerjaanmu, rumah itu mungkin pelayananmu, rumah itu mungkin saudara masa depanmu, karirmu, dan lain sebagainya. Kalau saudara dengar firman Allah, maka sekali lagi engkau akan tetap berdiri teguh sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu. Ya. Banyak orang suka dengar firman. Apalagi kalau undang dia acara ulang tahun, acara apalagi syukur CD, acara syukur apalagi ya, ulang tahun pernikahan, itu dia datang tuh tepa makan. Ya saudara, di rumah tuh dia masih lihat jam terus. Kira-kira pendeta khotbah sudah selesai kok belum ya saudara. Nah ini hanya bawa perut, yang model bawa perut begini. Ini setan paling suka cek dahulu dia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa orang tidak suka dengar firman? Kenapa orang tidak senang dengan firman Tuhan? Padahal firman ini bikin orang bisa kuat loh. Lawan setan tentunya bisa dengan kebenaran, tapi orang sangat suka. Saudara terkasih, makanya Yesus pernah beri perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, tapi mari kita lihat saja beberapa ayat, mulai ayat yang ke 16. Saudara coba lihat ini ayat Matius 13 ayat 16 mungkin. Ya, Matius 13 ayat 16. Bukan, ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, tadi saya sudah singgung di awal bahwa kadang-kadang kita masih di gereja, setan ambil itu kebenaran. Itu saudara lihat, itu tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan itu setan cepat sekali ambil kebenaran. Jadi saudara, waktu kita dengar firman saja setan sudah siap. Kalau saudara tidak siap tanah hati baik, setan rampas itu kebenaran. Saudara pulang kosong, saudara pulang tidak bawa firman, saudara tidak bawa pedang roh, saudara tidak bawa kekuatan Allah, dan pasti engkau tidak akan pernah bisa menang melawan tipu daya setan yang datang tiap hari silih berganti. Engkau tidak bisa lawan karena engkau tidak punya firman Allah. Dan terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan model ke tanah di pinggir jalan. Ya. Saya tadi bilang, saudara, tanah di pinggir jalan itu yang sekali lagi di dalam gereja saja baru dengar khotbah, cuma ngantuk. Dia pun menguap tuh paling panjang dari semua orang. Ya, itu menguap yang bikin-bikin. Itu setan sufusan itu. Dia mau ambil itu firman. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anda dan saya, kita tidak boleh tertipu. Kadang-kadang saudara itu terjadi dalam kita hidup. Jenis yang kedua ayat 20 bilang apa? Mari kita lihat ini teks. Ayat 20, silakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terus ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada jenis yang kedua. Jadi orang dengar firman, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, dia dengar hanya untuk sesaat, gembira sesaat. Begitu ada penindasan, penganiayaan, datang dia lari kabur. Saudara, itu jenis tanah berbatu-batu. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita dengar firman itu bukan hanya untuk sekedar bikin senang kita, dapat berkat, dapat segala macam, bukan. Supaya beri kekuatan kepada kita dalam menghadapi situasi-situasi sukar yang ada di depan. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah-masalah depan, kita kuat. Karena firman Allah bukan ditabur di tanah berbatu-batu, tapi di tanah hati yang baik. Amin. Saudara, itu Kristen model begini, tipe-tipe jemaat yang kabur kalau ada masalah banyak. Ya. Kalau masalah semula datang bertubi-tubi, sebentar laki, sebentar bini, sebentar anak, ya sebentar masalah keuangan, sebentar sakit penyakit, dia semula tinggalkan Tuhan. Itu masalah model-model begitu, itu Kristen batu-batu, tanah hati batu-batu.
Karena apa? Dia pergi gereja tuh cari berkat jasmani. Dia pergi gereja tuh supaya dapat hal-hal yang jasmani, supaya hidup bahagia, senang secara jasmani. Dia tidak pikir soal hal kerohanian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beda kalau orang Kristen datang mencari Tuhan. Penindasan kah, aniaya kah, tidak bisa buat dia menyangkal Tuhan. Karena firman Allah itu ditabur di tanah yang terbaik. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang janji bahwa kita hidup ini tidak akan mengalami penderitaan? Siapa yang janji bahwa saudara ikut Tuhan ini akan senang selalu? Alkitab tidak pernah janji. Alkitab hanya janji justru Anda beribadah kepada Tuhan, hidupmu akan diwarnai dengan berbagai macam penderitaan. Saudara, karena itu siap-siap. Kalau saudara tidak siap dengan ini penderitaan, nanti orang Kupang bilang lu takuju. Takuju, kalau ada terjadi penderitaan, lu takuju, lu menyangkal Tuhan. Karena lu sudah siap. Karena selama ini lu pikir ikut Tuhan ini yang penting beta aman. Padahal dalam posisi tertentu Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, saudara bisa lihat di jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai. Itu jemaat hadapi berbagai macam penderitaan, tapi Tuhan bilang begini, setia sampai mati. Setia sampai mati. Saudara, kenapa mereka bisa setia sampai mati? Karena ada firman yang menguatkan mereka. Tanpa firman tidak bisa. Lihat itu ayat Wahyu 2 ayat 14, baca. Wahyu 2. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu ada beberapa. Ayat yang ke-8, minta maaf salah sebut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sudah lihat Tuhan bilang apa sama mereka. Mari kita lihat ayat 9. Perhatikan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Mereka itu miskin secara jasmani, tapi Tuhan bilang kau kaya secara rohani. Saudara lihat, bagaimana bisa kaya rohani? Karena makan firman. Karena firman Allah itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka pasang telinga dengar firman. Mereka beri hati yang baik dengar firman. Tuhan bilang kamu kaya. Karena kamu kaya, ayat 10 bilang apa? Silakan dibaca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dijumpai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kalau kamu dengar firman, kamu tidak miskin rohani. Amin. Ya, itu saudara, kaya kita. Nah, itu penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya hari ini kalau saudara mau lihat setan kalah, dengar kebenaran, baca Alkitab, belajar firman. Jangan berhenti itu. Kalau saudara lakukan ini terus menerus, hidupmu akan tambah kuat di dalam Tuhan. Tambah kuat, saudara. Dan pasti saya yakin ini ayat yang saudara pakai untuk ulang tahun ini akan tergenapi. Satu kelak nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan bilang begini, jemaat Bethesda maju, dan kita maju ke depan. Kita bakal satu dengan yang lain. Pemerintahan event, penanggung jawab gereja, jemaat Bethesda, kita semua akan terima mahkota karena kita sedang melakukan sesuatu yang terbaik dengan Tuhan yang menyertai kita dengan firman-Nya yang tidak pernah berakhir. Amin. Itu penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, makanya jangan lupa ya betapa pentingnya firman Tuhan. Karena itu saya pesan di penutup poin pertama ini. Kalau ada sebentar jemaat yang cuma datang makan roti saja, ya dengar, atau undangan yang cuma datang makan roti saja, lu begitu lihat dia muka muncul, lu bilang, kasihan lu miskin. Ya kasih tahu dia begitu, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dia rugi, dia hanya dapat satu porsi bagian.
tapi Anda mendapat 2 porsi bagian. Kenyang dengan firman Tuhan, tambah kenyang dengan kuah berenegong. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Jangan orang suka bilang begini, ya sudah, saya mau balik itu pepatah atau kata-kata yang sering diucapkan oleh orang tua. Makan nomor 1, kerja nomor sepatu. Ya sudah. Ya. Hari ini saya mau balik begini, saudara terkasih dalam Tuhan. Makan jangan nomor 1, tapi dengar firman nomor 1. Amin. Ya. Makan nomor sepatu, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi dengar firman nomor 1. Dengar firman itu lebih penting. Makan urusan belakang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu penting, saudara. Ya. Itu kita mesti taruh dalam kitab otak. Tidak boleh kita lupa sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Itu tiap hari kita mesti ingat. Ya. Saudara, kalau itu kita ingat, hidup kita tambah hari tambah luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, iblis kalahkan, setan dikalahkan oleh Tuhan atau iblis dikalahkan oleh Yesus di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, ronde kedua ya. Tadi 1 dengan firman. Yang kedua dikatakan begini, ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan, kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau sudah temukan katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi kalau sudah temukan katakan haleluya. Haleluya. Sorry, Lukas 4 bukan Matius. Lukas 4 ayat 8. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat 8. Oke, sudah temukan katakan haleluya. Mari sama-sama 1 2 3. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik anak-anak Tuhan, bahwa setan paling takut orang-orang yang beribadah dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau setan lihat orang-orang yang beribadah dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah bisa menang terhadap orang-orang itu. Mengapa? Karena waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dan waktu kita dekat dengan Tuhan, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kekuatan supranatural yang datangnya dari Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Jadi orang Kristen beribadah itu bukan hanya sekedar datang menyanyi tepuk tangan, menyanyi kidung jemaat, dengar firman Allah, kasih kolekte, kasih persepuluhan dan lain sebagainya. Tapi waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan, Allah berhadirat di tengah-tengah kita. Dan waktu Allah berhadirat, Dia memberikan kekuatan kuasanya kepada saudara dan saya. Dan kekuatan kuasanya membuat setan gemetar waktu dia berjumpa dengan orang-orang yang menyembah dan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau saudara datang gereja tidak percuma. Ya, ibadat kaum bapak tidak percuma, ibadat kaum wanita jadi tidak percuma, ibadat para anak-anak sekolah minggu tidak percuma, ibadat kaum muda atau pemuda tidak percuma, karena waktu engkau ada di dalam setiap ibadah Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Dia berikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Korek samping kiri kanan, makanya jangan pemalas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suruh ibadah susah mau mati. Ya. Saudara harus pakai doma lagi baru dia ibadah. Anda ingat baik-baik, ibadah itu sudah bikin lu rugi. Ibadah itu tidak buat Anda dan saya rugi. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius begini, saudara, ibadah itu kalau disertai keuntungan, disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Keuntungan besar itu bukan soal materi, bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal pangkat, jabatan, bukan.
Tapi keuntungan besar itu ada saudara berjumpa dengan sang pemilik kehidupan, Allah yang perkasa. Itulah yang memberikan keuntungan besar buat saudara dan saya. Amin. Coba tanya samping kiri kanan, kalau presiden undang lulus senang kosonde. Jangankan presiden, saudara, kepala desa undang dia saja pun kepala desa. Lu tahu kosonde bang desa undang beta pribadi, ya saudara. Ya. Tapi saudara tahu, Tuhanmu bukan kepala desa. Tuhanmu bukan kepala pemerintahan bupati atau gubernur. Tuhanmu bukan kepala pemerintahan presiden. Tuhanmu bukan kepala pemerintahan PBB. Tetapi Tuhanmu penguasa alam semesta jagat raya. Langit bumi dia kuasai. Itu Tuhanmu. Yesus Kristus harus jadi kau kepengen ketemu dia. Rindu ketemu dia. Rindu ketemu dia. Karena dia Allah yang luar biasa. Amin. Saya senang tadi waktu saya datang, Bapak yang ada di depan bilang begini, kami sudah berdoa beberapa hari ini, dan kami mau Tuhan yang datang, bukan manusianya, tapi Tuhan yang datang. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau manusia ini terbatas. Makanya ada banyak orang yang cari manusia bukan cari Tuhan, itu berat itu. Makanya harus cari Tuhan Allah. Manusia ini cuma alat. Kita semua ini alat yang Tuhan pakai. Hari ini Tuhan pakai beta ada di sini. Ya. Tapi besok lusa kan Tuhan bisa pakai orang lain untuk bicara firman. Ada penatua di ini gereja, ada majelis, ada penanggung jawab, atau ada pendeta yang mungkin akan diutus datang untuk berkhotbah di tempat ini, layani sakramen dan lain sebagainya. Dengarkan apa yang dia sampaikan, dia bicarakan. Kalau itu betul-betul adalah ajaran firman Allah, buka hati, dengar sungguh-sungguh. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dia sampaikan itu adalah pesan-pesan Tuhan buat saudara. Amin. Rajin datang kebaktian, saudara. Ibadah itu memberikan keuntungan buat kita semua. Ibadah itu kasih keuntungan buat saudara dan saya. Makanya tadi di Polda NTT saya kasih tahu sama semua polisi-polisi. Saya bilang jangan sampai Bapak Joni Asadoma yang suruh semua rame tersesak di tempat duduk semua. Karena saya sudah 4 kali di itu Polda, saudara. Biasanya kosong-kosong, tadi itu manusia sesak. Ya sudah, sampai luar-luar semua itu manusia semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang pi ibadah itu karena orang suruh. Banyak orang pi ibadah karena ada yang doma, ada yang bilang, Bapak, hai mari kita gereja, hai mari kita gereja. Hai orang doma, lu bikin apa? Kalau lu pikir kebutuhan Allah, lu harus pakai doma. Lu tidak pakai kuatan, lu sombanya orang lain. Lu sendiri nikmati itu kekuatan. Kalau setan ganggu lu yang mana? Orang lain tidak ikut nikmati, kau yang nikmati. Amin. Bilang lagi saya pikirkan siapa malas ibadah. Gereja Subangun besar-besar baru bangku kosong terus setiap minggu, itu perlu dipertanyakan. Itu manusia dong di mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mestinya datang cari Tuhan itu luar biasa. Saudara, cari Tuhan itu Tuhan kasih kekuatan. Makanya setan kalah di ronde kedua dengan itu kalimat ayat 8 tadi. Ya. Kalimat di ayat 8 tadi itu saudara, Lukas pasal 4 ayat 8, setan KO ronde kedua. Ya. Ronde pertama dia kalah, dia datang lagi ronde kedua. Ronde kedua dia kalah, nanti dia ronde ketiga dia muncul lagi. Tapi saudara lihat, firman kasih kalah, orang beribadah itu Tuhan beri dia kekuatan. Mari kita lihat ayat dulu. Yesaya pasal 40 ayat 31. Perhatikan teks ini. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 31. Jemaat bersama-sama kalau sudah temukan katakan rajin ibadah. Rajin ibadah. Oke. Semua yang rajin ibadah sama-sama baca teks ini. 1 2 3.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini tentu bicara soal di dalam beribadah, menyembah Tuhan, berdoa. Itu ayat bilang jelas, dia dapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia tidak akan pernah menjadi letih dan lesu. Ada amin? Makanya rajin ibadah, Bapak Mama Saudara. Kalau rajin ibadah, Tuhan kasih kekuatan. Kalau rajin kebaktian, Tuhan kasih kekuatan. Ya saudara, kalau saudara sungguh-sungguh setia dengan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih kekuatan terus menerus, sehingga kita tidak akan menyerah. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, silih berganti dalam ini hidup, tapi potong pasti menang, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Saudara, yang terakhir, mari kita akan lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, perhatikan saja ayat yang ke-12 dibacakan untuk teks ini bagian terakhir. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ini kalimat ini muncul juga di dalam perjanjian lama berulang-ulang kali. Kapan itu kalimat muncul dalam perjanjian lama? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, mulai Tuhan pimpin mereka keluar, saudara, dengan tulah yang ke-10, di mana anak laki-laki orang Mesir semua mati. Lalu kemudian bangsa Israel keluar. Begitu keluar mereka sampai di tepi laut Teberau, Tuhan bikin mujizat dengan tongkat Musa, sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua. Setelah itu laut terbelah menjadi dua, mereka bisa menyeberang. Laut Teberau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, kata firman Allah. Dalam perjalanan sudah mereka mengalami banyak hal. Tidak punya makan, Tuhan kirim mana. Tidak punya minum, pukul batu keluar air. Ketemu air pahit, lempar satu kayu, langsung itu air berubah jadi manis. Saudara, mereka kepengen makan daging, Tuhan kirim burung fere, mereka makan gratis. Saudara terkasih dalam Tuhan, pakaian mereka pakai tapi tidak usang, kata firman Tuhan. Jalan 40 tahun di padang gurun, kaki tidak bengkak, kata Alkitab. Mujizat demi mujizat Tuhan buat dalam perjalanan orang Israel. Tapi saudara dengar baik-baik, tapi mereka tidak pernah bersyukur dengan semua mujizat yang tadi saya ceritakan. Justru mereka mengomel, bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Biar kami mati di sana daripada kami menderita di padang gurun ini. Waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan bilang sama bangsa Israel, hei bangsa Israel, kenapa kau mencobai Tuhan Allahmu? Artinya apa? Orang yang mencobai Tuhan Allah itu dengan sikap tidak pernah puas, tidak tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Itu orang yang sekali lagi mencobai Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanya samping kiri kanan, lu puas kosong deh? Tuhan kasih dia rambut keriting, dia tidak puas. Ya sudah, dia main mengomel Tuhan Allah terus. Tuhan, kenapa beku rambut keriting? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, hey, Tuhan kasih dia hitam marege, dia protes dengan Tuhan. Ya saudara, Tuhan kasih dia berkat ini, dia protes dengan Tuhan, dia mau lebih. Itu orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Dan saudara tahu, pintu untuk setan masuk itu adalah tidak mengucap syukur. Setan dapat masuk itu karena orang tidak pernah puas dengan apa yang dia nikmati. Itu akan menjadi pintu setan masuk dalam hidup orang itu. Saudara tahu kenapa ada banyak orang selingkuh? Karena tidak puas. Istri satu tidak puas, dia minta tambah 2. Saudara, Tuhan, ini perempuan yang lu titipkan di beta nih, kayaknya dia bukan tulang rusuk, tapi dia tulang rusak. Itu lu karena tidak puas.
Tuhan, lak-lak ini kayaknya bukan dari tanah liat, tapi dari tanah sengketa. Nah, ini orang tidak puas. Ya. Kalau Anda tidak puas, nanti hidupmu tiap harinya protes Tuhan Allah terus. Dan setan pakai itu. Makanya setan jawab lu, betul, itu bukan tanah liat, itu tanah sengketa. Jadi itu yang ada di muka pintu tuh, itu dia yang tanah liat. Lu mata lari sudah pi. Itu akhirnya selingkuh terjadi. Betul, itu bukan tulang rusuk, dia tulang rusak. Lu bayangkan dulu dia pemberat 36, sekarang 63. Saudara terkasih dalam Tuhan, setan mulai ngomong sama soal, makanya ingat tuh. Ya. Makanya banyak orang akhirnya cerai, kawin baru lagi. Saudara, yang lebih parah kalau dia pelayan firman. Wah, itu lebih parah. Lu baca Alkitab taruh di mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, setan bikin orang tidak puas, akhirnya mencoba Tuhan terus. Saudara terkasih, Tuhan suka kasih gaji 2 juta, tidak puas. Tuhan, tetangga sebelah beli kulkas 3 pintu, ketemunya setengah Anda tidak puas. Habis gaji 2 juta, nakar mana Tuhan? Makan sudah cukup. Anak-anak lain ada 1 lusing babai. Nah ini karena mana Tuhan? Anda tidak puas. Maka setan jawab, korupsi, curi, main judi, kafe, taji ayam. Setan ambil kesempatan karena Anda tidak puas. Masih ada di sini yang suka main judi, bertobat Anda tidak puas, saudara. Ya, orang tidak puas yang begitu. Curi kiri kanan, itu orang tidak puas. Makanya anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Kalau mau menang tiap hari, ini ayat ini nanti kalau saudara mau terima upah, ya giat teguh tetap di dalam Tuhan. Kalau engkau tiap hari mengucap syukur, bangun pagi bilang terima kasih Tuhan. Ini hari Tuhan kasih beta berkat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini hari Tuhan kasih beta istri yang ini tambah cantik. Beta lihat di mukanya ada Tuhan ada tambah gemas nih. Di karmana kok. Saudara, nah itu Anda akan tambah luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Itu penting mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, meskipun saya hitam, terima kasih Tuhan, engkau luar biasa. Ya, karena ada banyak orang luar negeri sana datang ke Indonesia minta hitam, makanya dong jemur di matahari panas. Saya tidak perlu jemur lagi Tuhan, saya supas ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur. Tapi ada banyak orang tidak mengucap syukur. Sebentar pakai lulur A, lulur B, lulur C, sehingga dia pemuka tuh belang-belang, model zebra. Putih di sini, hitam di sini, putih lain hitam. Ada orang ke zebra sungguh, karena dia pakai pemutih. Makanya beta selalu saran yang pakai pemutih itu, dengar bapak, mandi baik clean sekali, terus putih semua. Tidak puas itu, saudara. Papa perawatan sewajarnya. Karena lu mau kasih putih nih kulit yang hitam nih, soalnya bisa ini kecuali lu kupas buang kulit ari. Soalnya bisa. Itu aslinya. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara lihat saja, orang yang rambut keriting yang ion-ion, baik ion. Tapi lu rambut tambah hari tambah parah, model kayak sapu lidi.
syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka sampai kaku semua, bagi kaku. Orang itu kan kalau rambut air tuh banting rambut tuh enak. Dia punya sama begini sah. Leher dong pegang semua. Sapu lidi nakar mana? Saudara terkasih, nah ingat puas yang ingin keadaan, amin. Puasa. Ya. Saudara terkasih, kalau anda tidak puas nanti anda stres sendiri. Nikmati, ya saudara. Hidup itu kalau syukur itu luar biasa. Makanya ada lagu dunia bilang, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu lagu dunia. Tapi saudara, itu lagu itu ada makna baik tuh. Orang dunia saya tahu, syukuri apa yang ada, hidup ini anugerah. Hai lu yang dengan Alkitab, baca Alkitab tiap hari, son tahu. Saudara, orang dunia saya tahu hidup ini anugerah. Apalagi kita yang Kristen, yang tahu Alkitab, yang belajar firman, yang tahu semua anugerah Tuhan. Kita harus tambah tiap hari mengucap syukur di dalam segala keadaan. Amin. Loh itu ayat jelas, Efesus 5 ayat yang ke-21. Perhatikan, Efesus 5 ayat 21. Ya, 22, coba. 22. Hai istri tunduklah. Bukan. Ayat sebelumnya. Mengucap syukur itu di mana? Ayat 18 mungkin? Ayat 20. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa, berarti apapun kita mesti mengucap syukur. Apapun, saudara. Jadi tidak boleh tidak mengucap syukur. Di bagian lain 1 Tesalonika pasal 5 juga, ya, Paulus juga mengatakan, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jangan pernah sudah tidak mengucap syukur. Saya ulang, itu pintu setan masuk. Kalau kita tidak mengucap syukur ini hari, setan mulai kerja. Ya saudara, setan mulai kuasai kita hidup. Akhirnya kita akan jadi malas, tidak mau lagi sudah setia dengan Tuhan. Itu karena setan kerja. Tapi kalau sudah tiap hari mengucap syukur, Anda pasti akan terus berdiri teguh, kuat dan setia sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, setan harus kalah. Setan harus kalah. Sekali lagi, setan harus kalah. Setan harus kalah. Amin. Dengan apa? Sama-sama bilang firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekali lagi firman Allah. Firman Allah. Bilang samping kiri kanan, rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Bilang samping kiri kanan, rajin dengar firman. Rajin dengar firman. Amin. Itu firman yang akan memberikan kekuatan. Amin. Yang kedua, senjatanya apa? Bilang sama-sama, jangan malas ibadah. 1, 2, 3. Jangan malas ibadah. Bilang sama-sama, jangan malas ibadah. Jangan malas ibadah. Korek samping kiri kanan, rajin menyembah dan beribadah. Amin. Ya. Karena waktu kita beribadah ketemu siapa? Ketemu siapa? Bilang samping kiri kanan, ada Tuhan di tempat ini. Kalau ada Tuhan, Dia akan beri kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Kekuatannya itu tidak bisa dilihat hari ini, tapi kekuatan itu akan saudara lihat waktu Anda diperhadapkan dengan masalah, dengan situasi, dengan segala keadaan. Anda akan lihat Tuhan mulai bekerja di sana. Kekuatan itu mulai keluar dan Anda akan melihat ternyata benar. Kalau saya dekat Tuhan, saya akan melihat kekuatan Tuhan nyata dalam hidup saya. Amin. Yang terakhir, sama-sama katakan mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala. Sama-sama sekali lagi mengucap syukur. Mengucap syukur. Bilang samping kiri kanan, syukuri apa yang ada. Bilang samping kiri kanan, hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Amin. Sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Malam hari ini semua pemain musik boleh maju ke depan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa ada Tuhan di tempat ini
yang melihat kita sekalian satu persatu. Tidak terkecuali siapapun saudara malam hari ini, Alkitab berkata dengan jelas kita ini adalah ranting-ranting. Ranting-ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak